Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan kembali membaca candlestick dan menemukan market maker. Untuk konsepnya kalian bisa lihat di ebook ya, ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, di sini kondisi market uptrend ya. Oke, uptrend kita pakai M1 biar lebih cepat karena market maker itu ada di semua time frame, jadi nggak usah khawatir ya. Mau di H4, di daily, di weekly, di monthly, itu semua market maker ada di sana. Tentunya kapasitasnya berbeda-beda. Kalau di sini market maker ini otomatis menggunakan mesin atau algoritma ya. Seperti itu. Untuk eksekusi harian, bulanan ya sama juga mereka menggunakan automation ya. Jadi ordernya sudah dipecah-pecah dengan sebuah skema atau algoritma tertentu. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk fundamentalnya, basicnya teman-teman baca ebook itu sangat penting. Kalau tidak, maka tidak akan mengerti. Oke, uptrend kita ada di wilayah 200, 16.200, berarti di atas ada 16.300, di bawah ada 16.100. Jadi price sekarang bergerak di 200. Nah, apa yang terjadi di 200 ini kita pantau. Di sini terjadi proses ya teman-teman. Ini namanya proses downtrend, kemudian ada uptrend ya. Atau dalam konsep ada ini namanya manipulation ya. Atau stop loss hunter, seperti itulah ya. Oke, apa yang bisa kita kaji di sini? Pertama, dia memperlakukan 200 ini bagaimana ya. Fake out ya kan. Kemudian dicoba turun, ternyata dia mencari stop loss ya teman-teman ya. Bagaimana konsepnya stop loss itu dicari, teman-teman baca ebook. Oke, terus sekarang kita gimana nih? Nah, kita udah ada di 200, maka kita gunakan candle. Nah, ini doji setelah bullish tentunya ya. Dan juga di sini shooting star, kemudian di sini ada bearish ya. Jadi bearish bullish besar ya, harusnya break jadi doji. Ini teman-teman harusnya dia udah break ya di 3 candle ini, harusnya udah tembus, tapi apa yang terjadi, dia membuat doji. Doji ini untuk apa? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana dukungan 20 EMA? Ini sebenarnya nggak dicari. Jadi kita tunggu dulu teman-teman. Ini candlenya meragukan karena bisa konsolidasi juga. Jadi saya tunggu di sini karena ini doji. Jadi 1, 2, candle ketiga kita pantau. Siapa tahu di sana dapat kesempatan dengan memperhatikan candle ini apa ya. Karena untuk ke atas teman-teman kita memerlukan dukungan dari 20 EMA. Sementara di sini 20 EMA baru saja di nge-reject dia kayak gitu. Atau kita bisa gunakan 4 candle hammer ya, hammer malah jadi kayak gitu. Apa ini? Ini ada bearish hammer. Turun enggak, naik juga enggak, berarti konsolidasi. Tunggu ya. Oke, kita tunggu dulu. Kan nggak jelas. Ini kayak buying pressure tapi bukan ya. Karena harusnya di 4 ini dia udah break. Kalau dia memang break. Tapi hammer itu ada di konsolidasi.
Nah, ini apakah konfirmasi? Oke, kita tunggu teman-teman ya. Ya, ini nggak disentuh, ini nggak disentuh. Nah, ini sekarang mengkonfirmasi ya. Mudah-mudahan candlenya itu kecil. Itu aja membuat ini candle bullish kayak gini ya. Satu, dua, tiga. Nah, candle keempat nih gimana? Apa reaksinya dengan 200? Kan seperti itu. Sementara di sini udah confirm. Nah, sell teman-teman. Kalau situasinya seperti ini kita sell ya. Ini terlalu besar bagi 4 candle. Jadi doji ini mempengaruhi apa? Yang ini, candle ini adalah doji ya. Ini mirip high wave kayak gitu. Ya, ini mempengaruhi. Jadi candle keempat adalah sell karena ini ada di konteks konsolidasi atau ranging di sini. Jadi di sini kita sell, bukan melanjutkan tren tapi sell. Seperti itu teman-teman ya. Walaupun ini melawan tren ini, tapi kita bergeraknya di M1 satu aja sini. Sell. Karena ini harus ditembus dengan sesuatu, bukan seperti ini cara penembusan. Dalam situasi seperti ini ya. Itu yang teman-teman perlu pahami dan di ebook ya. Ini juga level-levelnya perlu dipahami, level apa saja yang ada karena ada tergantung nilainya di sini ya, rasionya berapa. Apakah pakai rasio 2, rasio 3, rasio 4 semakin tinggi ya. Rasio 5 ini untuk candle-candle yang bulanan seperti itu. Kalau di sini 2 angka untuk rasio ya, kita di M1 bisa pakai. Kalau di M1 maksimal di 3 angka ya. Itu sudah bisa, nggak usah menggunakan rasio yang besar karena percuma seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa yang bisa kita pantau di sini sekarang? Nah, ini artinya sebuah proses ya, sebuah proses. Sini ada proses punden sari, di sini ada ganda sari, di sini ada punden lagi. Terus apa yang dilakukan di sini? Situasinya melibatkan 200 dan ini ya, IMA karena ini agak jauh. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini volumenya ada teman-teman, volumenya ada tapi ditahan ya. Jadi kita di sini dalam 15 menit lah itu masih konsolidasi. Gitu. Kalau untuk level di sini nggak ada teman-teman ya. Dari sini sampai ini levelnya ada di sini. Oke. Ya, itu ditembus nih. Yang kita tadi bilang tembus. Oke, kita nggak masuk di situ ya karena saya nggak lihat candle secara lebih besarnya. Karena rasio-rasio itu harus ditembus teman-teman ya, harus ditembus. Nah, ini ada level tadi hammer ya. Nah, teman-teman harus paham candle hammer ini apa hubungannya dengan itu tadi, ganda sari dan punden sari. Itu ada hubungannya ya.
Oh, level ini nge-reject teman-teman. Sini ada level yang tidak teman-teman lihat ya, tidak teman-teman lihat dan tidak diajarkan dimanapun ya. Ini tidak diajarkan dimanapun. Mau cari di mana juga nggak tahu teori itu. Nah, itu adalah salah satu teori yang bisa digunakan untuk menemukan market maker ya. Hanya algoritma yang tidak bisa dilihat dengan mata ya, yang bermain di sana. Oke, kita langsung teman-teman. Ini kebanyakan ngomong ya. Ini shooting star 4 candle ya, kita pakai 4. Dan sini bearish. Dan sini bullish. Bullish, bearish, shooting star. Kenapa ini? Ya, shooting star itu perlu kita kaji. Kenapa ada shooting star di situ? Hubungannya dengan 200 ya. Tapi dia memicu ganda sari lagi. Hammer di 200. Ini jangan ya. Ini jangan diikuti sebagai bullish, saya nggak tahu itu mau jadi bullish apa enggak. Karena di sini kita berlawanan dengan shooting star ini. Dimana ini adalah mekanisme atau rekayasa sebelumnya. Tapi dia secara cepat membuat rekayasa baru di sini. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Dan hammer ini juga nggak menembus 200 ya. Jadi untuk candle ini hati-hati. Karena perlu diingat yang dimainkan adalah oke, dia gap down langsung gap down. Oke, kita tunggu. Ini bukan untuk kita masuki ini, tapi untuk kita tunggu. Ini memang udah confirm sih ya, confirm dia 20 EMA confirm, cuma nggak nembus masalahnya. Jadi dalam kaidah 4 ini dia kan sudah, ini candle terakhir nih, dia ternyata membuat bullish. Maksudnya apa itu? Oke, itu yang harus kita tanyakan teman-teman ya. Apakah sudah pasti ke atas? Nah, gap up lagi. Dia langsung gap up. Sini dia gap down, sini gap up, ya kan? Nah, sini kita nggak tahu ya, karena kita habis candlenya di sini. Tentu saja di sini 200 ini. Harapan saya dia masih ranging ya. Harapan saya dia nggak ke atas, tapi kita akan lihat. Kalau dia masih ranging, kita bisa ikut turun ya. Tapi kalau dari konsep ini yang lebih besar, dia ada kecenderungan ke atas ada, karena dia di sini membuat satu ya. Membuat punden di sini, ternyata membuat turun ganda. Kemudian ini harusnya sudah menjadi tren, dan ini mirip seperti tren ya. Jadi kita lihat. Nah, ini doji. Kita akan cek apakah ini beneran tren atau hanya sekedar situasi yang manipulasi yang lebih besar ya. Karena ini bisa jadi bahan untuk turun dalam skenario ranging di sini gitu. Kalau dia lewat ke atas ya udah, berarti dia menggunakan itu. Karena trend majornya masih up juga.
Nah, dalam kaidah M1 di sini ini udah bullish banyak sekali ya. Jadi untuk menentukan di sana bullish itu sangat tidak disarankan. Oke, sekarang kita pantau dia sudah berinteraksi di luar level. Di sini ada level rasio ya. Di sini ada rasio. Dan ini zona blank, sebenarnya blank spot. Oke, kita cari candle yang lain. Enam candle. Tiga, 4, 5. Nah, ini besar banget terakhir. Ini adalah candle kelima. Ini adalah market maker di sana. Kira-kira candle ke-6 kemana ini? Dalam konteks seperti ini kan seperti itu. Sementara zonanya ada di zona blank spot. Oke. Ini kalau kayak gini candlenya kita lihat dulu ya. Karena openingnya di sini, closing, karena opening, closingnya di mana? Kemungkinan besar sih di area sini, atau boleh bisa, cuma di area-area sini dia closing, nggak terlalu jauh pastinya itu. Kalau untuk menggunakan SB saya nggak yakin karena ini melawan tren besar. Karena dekat opening juga, jadi dia pasti ragu-ragu di sini. Tapi ini sudah menjadi bahan punden ya, punden. Jadi kita tunggu ganda sarinya. Kalau dia memang masih berikatan dengan 200 itu. Maka closingnya jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dia sebenarnya membuat seperti itu. Kalau kita gunakan high wave ini ya, maka dia sedang konsol. Oh, kenapa ini? Nah, kena-kena seperti ini wajib dihindari dulu ya. Dihindari ini. Kayaknya terlalu besar bahkan untuk 4 candle ya. 5 candle. Ratus kena lagi ya kan, dia buat kayak gini. Oke, kita pantau dulu di sini.
sorry. Nah, apakah ini bisa digunakan? Nah, saya ragu-ragu menggunakan ini ya sebagai SB. Saya masih nggak dapat gambaran. Kita cari gambaran dulu. Walaupun ini udah ke 200 ya. Ini 200 harus confirm atau setidaknya 20 IMA confirm dia mau turun, baru kita bisa gunakan SB. Kalau kayak gini takutnya doji di sana, jadi agak berbahaya. Karena secara candle ini 3 high wave ya di sana. Oke, dia turun langsung. Oke, karena ini tekanan major up, kita cari yang major up. Jadi kita pantau ini sebagai peluang ya, peluang untuk up. Tapi kita lihat ini bearish hammer ya, pakai 2 candle bisa turun. Oke, reject. Sini ada level juga yang tadi kita sebutkan. Sebelumnya udah dites. Tapi level itu ada 50 EMA. Oke, kita tunggu retrace. Kalau retrace ke 50 ada, kita sell setelahnya bisa. Tapi harus ada retrace. Nah, ini namanya bukan retrace, konsolidasi. Berarti tren ini tidak terlalu kuat ya. Jadi jangan di sana melanjutkan tren. Nah, sekarang ada bearish ya kan. Ini 3, ini hammer nih. Prediksi kita candle terakhir bullish, jadi hammer bertindak dengan 200. Tetapi di sini ini ada punden. Jadi pada situasi ini punden dan hammer tidak cocok ya. Karena sama-sama bullish. Nah, ini berarti dipengaruhi oleh sekarang yang aktif nih 50. Jadi ini sebagai resisten. Jadi konfirmasi bahwa ini punden bisa dimanfaatkan di area sell di sini turun.
Oke, saya belum mendapatkan bayangan, tapi saya akan menggunakan hammer ini sebagai konsolidasi sini ya. Peluang adanya konsolidasi. Karena yang aktif ini 50, ke targetnya ke bawah, ke sini ada. Oke, kita buy teman-teman. Sini kita buy karena keterlibatan 50 ya. Jadi dia Marubozu ini tidak akan melanjutkan turun ya, karena dia terpengaruh oleh 50 di sini. Dan kita juga major uptrend ya. Jadi aman di sana. Menggunakan backup dari hammer ini ke 200. Jadi dia cuma membuat sebuah situasi aja di sini. Jadi Marubozu ini fail ya, akhirnya kita buy. Oke, itu teman-teman, mungkin caranya agak sedikit lama ya, tetapi itulah bagaimana cara membaca market maker ya. Karena di sana ada keterlibatan, kaitan-kaitan antara rasio, harga, kondisi market, dan EMA ya, serta candlestick yang terpenting ya. Candlestick satu ini kita pentingkan, situasi kita pentingkan, harga rasio kita pentingkan. Yang penting kita mengerti Gandasari dan Pundensari di sini yang menyebabkan kondisi global ya. Maksud saya global dalam batasan tertentu, misalkan dalam 15 menit. Ini kan kondisinya kayak gini, ya kan? Kalau dalam H1 atau daily kita kan nggak tahu, bisa aja bearish atau bullish, kita nggak tahu di sini. Tapi untuk M1 15 menit saja sudah cukup, atau 10 menit seperti itu. Yang penting bisa mengerti konteksnya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengerti konteks, kenapa sebenarnya ya trading ini, apa yang membuat price bergerak seperti itu harus dipahami dulu. Siapa yang menggerakkan price, apa yang digunakan ya, dan apa edukasinya, itu yang penting. Karena edukasi itu akan melekat di kepala kita. Itulah yang akan menjadi operasional teman-teman ya. Oke, buat yang penasaran silahkan cek ebook. Tidak akan pernah sia-sia ya untuk membaca ebook ini. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan nanti karena ini sudah lama ya. Terima kasih.